Ajal itu dekat banget, ibu. Ibu sadar nggak bahwa Nabi SAW sampai mengatakan apa? Sadarkah kalian bahwa di depan wajah kalian ada 70.000 kali malaikat-malaikat pencabut nyawa lewat nih, Bu. Di depan kita ini udah 70.000 nih. Lewat mereka, mundar-mandir mereka. Maaf, 700 kali, bukan 7.000. 700 kali mundar-mandir. Nunggu apa? Nunggu perintah dari Allah. Apa kata Allah? Udah jangan diliatin, ambil aja, selesai, Bu. Detik ini juga. Bu, Bandung ini hati-hati ya. Bandung ini riung gunung, Bu. Jadi ini gunung, Bandung tuh di tengahnya. Itu kalau Allah mau, gampang banget buat Allah tuh. Tinggal amblesin Bandung aja, 8 meter aja ke bawah. Habis kita, Bu. Habis kita, tinggal plek gitu doang. Habis sudah. Kenapa? Ya karena dikepit gunung. Kalau enggak gunungnya yang ngepit, diamblesin sekali aja, habis kita. Dan itu bisa terjadi kapanpun. Bisa terjadi kita lagi sholat, kita lagi maksiat, bisa. Nah, coba nanti order ya. Warnanya kuning kehijau-hijauan. Apa kata susternya? Sebentar ya Pak, saya lihat di ruang operasi. Mungkin ada sisa-sisa operasi yang membusuk. Akhirnya apa? Alhamdulillah ada. Dikasih bentuknya satu gelas, satu plastik infus. Dikasih, saya bayar. Berapa Mbak? Gak usah Pak. Dia megangnya aja tuh begini, bawa aja. Pernah lihat warna nanah? Apa warnanya? Hijau ke kuning-kuningan, ada merah-merahnya. Ya, sudah? Saya bawa, Bu. Saya sampai rumah, saya gunting plastiknya. Cerek, masukin panci. Plek, kental. Jika aci, Bu. Plek, langsung hidupin kompor gas. Cetek. 5 menit, baunya Masya Allah. Apa kata Allah? Minuman penduduk neraka. Ingat. Minuman penduduk neraka. Nanah-nanah yang mendidih. Saya penasaran, emang gimana nanah mendidih? Akhirnya apa? Istri saya datang. Abi, bau bangkai di mana ya? Kok Abi pulang rumah kita bau banget? Apa kata saya? Sini. Saya pegang tangannya, saya bilang, itu. Apa itu? Nanah. Nanah siapa? Rumah sakit Tebet. Kok diambil buat apa? Enggak, Abi penasaran. Nanah mendidih dalam Quran. Nanah mendidih. Itu minumannya. Enggak ada minuman lain, Ibu. Enggak ada menu lain, Ibu. Minumannya apa? Nanah mendidih. Istri saya bilang, ya Allah, Bi. Masuk kamar mandi, Bu. Maaf. Muntah. Saya pegangin lehernya. Siram muntahnya. Di kamar mandi, bau muntah. Di luar bau nanah. Udah, istri saya langsung lari. Apa dia bilang? Abi mah kurang kerjaan. Bu, saya berhenti? Belum. Nanah mendidihnya saya tuang ke gelas. Masya Allah. Saya taruh ke gelas, saya dekatkan ke gelas, kemudian Ibu tahu nanah mendidih itu gimana? Nanti kalau nggak percaya boleh dimasak di rumah ya. Coba, sok, mangga. Cek Ustadz mah, orang mah penasaran. Sok, mangga Bu. Cuma siap-siap ya Bu, pusing bau banget Bu. Bau banget. Akhirnya Pak, nanah itu saya baru tahu. Ternyata dia kalau lagi dituang dari panci, itu dituang dari itu tuh ke gelas, itu dia lengket. Pernah makan keju mozzarella? Kayak gitu tuh. Masya Allah. Nanti pulang dari sini beli pizza. Nah, itu ada keju yang, nah itu. Ada talinya ya. Nah itu, karena kadang-kadang anak kita suka makan pizza sampai ditarik gitu. Nah, itu nanah mendidih tuh kayak gitu, Bu. Lengket dia. Sudah, saya taruh ke gelas, dia lengket begitu, kemudian saya dekatkan ke mulut saya, Bu. Apa saya bilang? Ya Allah, kalau ini nanti minuman kami, ya Allah, ampun, nggak kuat Bu, saya nggak bisa nafas, saya nafasnya dari mulut, karena kalau dari hidung baunya nggak kuat, ini gelas, panas, bau, jatuh, pecah, lantai saya nanah semua. Saya nggak kuat Bu. Akhirnya apa? Ambil kain, dipel sendiri, kan nggak punya pembantu, pel sendiri. Ya Allah, begitu dipel, Masya Allah Bu, trauma.
3 bulan nggak berani minum jus alpukat. Kalau minum jus alpukat ingatnya nanah. Siap ya, di sini ada rumah sakit banyak kok. Ada Boromius, ada apa? Coba aja iseng gitu. Boromius ada nanah nggak gitu? Coba ibu, kalau kuat hebat. Saya baru dimasak aja bu, mau muntah rasanya, bau banget. Apa kata Allah? Illa hamima. Jadi menunya, minumannya, di sini kan Bobar Cafe menunya banyak. Neraka menunya nggak ada. Illa hamima wa ghasaq. Nanah-nanah yang mendidih, dan mereka minumnya bu. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Seperti unta yang kehausan. Jadi minumnya haus, namanya haus. Berarti penduduk neraka minum, betul? Yang namanya minum berarti penduduk neraka hidup atau mati? Hidup. Ustadz, hidup kayak gini. Kayak gini ibu, namanya hidup tuh kayak gini. Kan minuman penduduk neraka, paham? Yang namanya minuman penduduk neraka berarti penduduk neraka minum. Makanya bu, punten, Ustadz nanti juga akan ngajarkan kita, bukan hanya hak Quran itu bukan hanya tahsin. Itu cuma satu hak dari 8 hak. Ibu kalau mau ngejelek Quran tuh bukan hanya itu baru dengar bacanya aja gitu udah itu baru denger loh, belum tadabbur. Makanya saya sarankan ibu jangan sekedar tahsin, tapi apa? Tadabbur. Nah ini yang saya jelaskan ini tadabbur. Tadabbur itu bu, satu ayat digali. Itu lebih ngeri lagi. Jadi ayat Quran tuh jelek gitu. Minuman penduduk neraka illa hamima wa ghasaq, nggak ada menu lain. Dan ibu tahu minumnya seperti unta yang mendidih. Maaf, unta yang kehausan. Dan lihat di Quran surat Yasin, apa kata Allah? Setiap kali kulit mereka hancur, jadi minum nih ya, minum hancur, hancur. Apa kata Allah? Tumbuh lagi kulit baru, muncul lagi. Ibu kaget nih, tapi haus ya Allah, minum lagi. Hancur lagi, minum lagi sepanjang hidup. Ya Allah, udahlah, stop lah, stop, udah. Minumannya kayak gitu, makanannya bu, ya, makanannya nanti bisa dicek di Quran surat Ad-Dukhan, ya, duri-duri yang tumbus kepada lambungnya dirobek, muncul lagi, ya, zakum kata Allah, pohon zakum. Zakum itu ditambah lagi apa? Disiram kepalanya dengan ter. Zuk kata Allah, rasakan. Disiram dengan ter. Ibu tahu ter panas nih kalau nanti ngelihat aspal. Ah itu ada yang plak-plak hitam tuh. Ambil dikit digayung, siram ke atas. Cus. Hancur ibu ini, hancur. Hancur, tapi jangan salah, tumbuh lagi. Gitu lagi tiap hari, dan 1 hari di neraka jahanam setara dengan 1000 tahun di dunia. Sehari loh bu. Sehari, cuma sehari, tapi rasanya kayak 1000 tahun di sana. Ya, ini ayat ini dahsyat. Ini namanya tadabbur. Jadi sudah tahsin, tadabbur, makin mantep. Tadabbur, nggak belajar tahsin, nggak lengkap. Tahsin, nggak tadabbur, punten, nggak bisa dapat apa-apa. Nanti jadi kayak lomba nyanyi. Makanya gimana? Tahsin, tadabbur, dan terakhir apa? Mengamalkan Quran. Oh itu yang berat tuh. Udah tahu riba haram, masih aja beli rumah pakai riba. Betul nggak? Iya, udah tahu riba haram, beli tas baru pakai kartu kredit. Nah, jadi diamalkan. Quran itu hudalin nas. Dia itu petunjuk. Bagaimana mau jadi petunjuk kalau nggak diamalin? Nih Bu, tadabbur. 1 ayat aja. Serem Ibu. Ya. Akhirnya gimana? Mulai dari situ saya nggak berani lagi. Ya, macam-macam ya, terutama apa? Ya Allah, perbuatan dosa-dosa besar. Kenapa? Ngeri, Bu. Ya Allah, itu dosanya. Apa? Minumannya, itu minumannya. Ya. Dan itu diminum, terus kemudian hancur, minum lagi, hancur lagi, minum terus sepanjang hayat. Sampai Allah kemudian mengampunkan dosa-dosanya, baru kemudian dia dikembalikan lagi kepada surganya Allah. Jadi kita ini orang safar. Kita ini orang dalam perjalanan. Semua orang punya perjalanan, Ibu. Dan nggak boleh menghina perjalanan orang masing-masing. Ya, ibu punya cerita. Ibu punya cerita. Ini tiap-tiap wajah ini punya cerita masing-masing hidupnya, Bu. Dan cerita orang tiap-tiap orang beda. Makanya jangan suka menyepelekan orang. Si itu begini, si itu begini. Tenang dulu. Ceritanya belum selesai. Setiap orang punya cerita, Bu. Ya. Makanya kelihatan dari wajah kerut-kerutan itu cerita itu. Iya, kerutan itu bercerita, Ibu. Dan apa ceritanya? Kita dalam perjalanan menuju Allah.
Jadi Bu, ada yang namanya jatuh bangun baik. Sekarang saya tanya, mendingan mana? Orang yang punya masa lalu jahat atau orang yang punya masa lalu baik? Mendingan mantan pejabat, mantan pelacur atau mantan ustadz? Mantan pelacur. Dulunya ya Allah mabok minum, sekarang ustadz daripada mantan ustadz. Makanya ngeri Ibu. Ya, doain Bu, saya, ustadz-ustadz yang lain dijaga sama Allah. Waduh, itu berat. Ada ustadz murtad sekarang. Bahkan ustadz ini jadi pendeta. Dan ustadz ini sekarang kerjaannya ngapain? Memurtadkan umat Islam. Dimurtadin tuh. Mantan ustadz. Mantan ustadz. Lebih baik mantan garong. Ya, kalau kemarin ikut Amazing Muharram, ada saya undang namanya Bang Tato. Badannya tato semua. Tapi mantan. Sekarang apa? Sekarang ngurus tahfiz Quran. Ya Allah, Bu, tahu Ibu, berapa leher yang hampir putus dijambret sama dia lehernya? Di apa nih? Gelangnya, rantai dijambret, Bu. Motor, berapa leher yang diputusin sama dia ngambil motornya? Jahatnya Bu, manusianya Bu. Sekarang gimana? Tiap hari ngundang anak-anak tahfiz, Tat. Dia sekarang punya sekitar 50 anak-anak tahfiz gitu. Ngelola tahfiz, tapi tatoan. Ya Bu ya. Lebih baik mantan salah daripada mantan soleh. Mantan salah, soleh. Mantan soleh, salah itu mah. Ya, nah jadi kita ini dalam perjalanan. Nah ini nih perjalanan hidup orang masing-masing Bu. Ya, ada yang belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, di ujung lurus. Ustadz Hari Mukti, Ustadz Gito Rolis, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Ustadz Abu Fida. Nanti kalau pernah ke Bandung ada kajian dulu Ustadz Abu Fida, kejar Bu. Itu mantan DJ-nya Jakarta. Kerjaannya tiap hari ya DJ terkenal di kawasan dugem terbesar di Jakarta. Ustadz Abu Fida. Itu teman-temannya Ustadz Uje itu. Narkoba, ya. Mabok, iya. Perempuan, pastilah. Yang namanya orang udah DJ. Sekarang gimana Bu? Ustadz. Jadi gimana? Belok-belok. Tapi di akhir lurus. Kalau Ibu? Belok aja. Kira lurus nanti. Ayo Bu, pilih. Mau lurus, ujungnya belok atau awalnya belok, ujungnya lurus? Lurus-lurus aja. Enak aja. Kalau mau pilih mah semua juga bisa milih. Masalahnya hidup ini Bu, ada yang kita nggak bisa pilih. Ya, Masya Allah. Ya, lihat, inilah kehidupan dunia. Apa kata Umar bin Khattab? Letakkan kehidupan dunia itu dalam genggaman tanganmu, jangan taruh di hatimu. Kenapa? Karena kalau kamu taruh di hatimu, ya, maka nanti dunia itu susah lepasnya. Makanya Bu punten ya, orang yang cinta banget sama dunia, matinya sakaratul mautnya susah. Ya, saya pernah ngelihat ada sekitar 12 kali saya mentalkin orang meninggal. 12 kali Bu. Jadi orang meninggal tuh saya perhatikan rata-rata wajahnya, bentuknya itu rata-rata kalau saya lihat orang yang cinta sama dunia itu matinya susah. Kenapa? Karena dia nggak mau diajak pulang. Sementara ruhnya minta di bumi. Cinta sama rumahnya, hartanya, anaknya, istrinya. Jadi nggak mau pulang. Tapi malaikat narik. Jadi malaikatnya ditarik, diulur lagi, ditarik, diulur. Itu sakitnya Bu, Masya Allah. Ada yang sampai mohon maaf ya, jenazah itu maaf ya, celananya sampai basah itu. Ternyata bukan pipis biasa, tapi apa? Pipisnya darah. Kenapa pipisnya darah? Karena pembuluh darahnya pecah. Nahankan sakit. Sakit Ibu, sakaratul maut itu Ibu kira sakit loh. Jangan dibilang nanti juga bisa mati di sini. Jangan main-main sama mati loh. Nabi aja ngerasain sakit, apalagi kita. Sakit. Ya, yang laki-laki, yang ikhwan perhatiin, ini ada jakun kita nih. Jakun ini naik ke atas kan. Sini. Ditarik tuh. Krek. Sok, siapa yang mau nolong? Mau ngomong asyhadu alla, susah Ibu. Apalagi orang Sunda, asa duaan, asa duaan, asa duaan, asa tiluan, asa opatan. Ibu kira mudah, susah. Ustadz, itu nggak bisa dihafal. Nggak bisa dihafal, yang ngomong tuh amal kita. Susah Ibu. Ada yang ditarik, diulur lagi, ditarik, diulur lagi. Ya Allah, ada yang sampai mohon maaf Ibu ya. Jenazah itu ada yang sampai BAB Ibu.
Ada yang sampai BAB, sampai keluarganya panik. Kenapa? Udah dibersihin, keluar lagi, ditarik, keluar lagi. Kenapa? Keras hatinya. Jahat. Selama hidup musuhnya banyak. Zolim sama orang lain. Ada hak-hak orang yang dia tahan. Hati-hati ibu, ibu dosa sama Allah. Ingat. Ibu dosa sama Allah, Allah Ghafurur Rahim. Allah ampunin. Tapi kalau dosanya sama manusia, awas, hati-hati. Selagi dia nggak maafin, susah, Bu. Makanya berapa kali orang meninggal tuh kalau susah, biasanya saya tanya keluarganya, ada masalah dengan siapa kira-kira? Oh, dia pernah menyakitkan hati si Anu. Dia pernah menuduh si Anu tuh begini dan begitu. Itu dipanggil, Bu. Gimana, Mbak? Diikhlaskan, Mbak? Ikhlas, Ustaz, ikhlas. Insya Allah saya maafkan, Ustaz. Meninggal, Bu. Ya, kemarin, ini mata keluar, ini video di sini ada nih, Bu. Jamaah saya, jamaah umroh. Ibunya, hatinya udah dipotong. Ada videonya, kalau mau share, saya share. Sakaratul maut loh, Bu. Sakaratul maut. Ini hatinya udah dipotong. Ya, kemudian apa? Mohon maaf Ibu, dikecilkan. Paru-parunya sudah dipotong juga. Paru-parunya sudah tergenang air. Ya. Badannya tadi beratnya itu sekitar 50 kilo. Ya. Ya. Ini kain kafan. Memang saya minta untuk dibawa. Antum kalau ngasih kain kafan saya jadi teringat kain kafan saya di rumah. Ini paru-parunya Bu sudah tergenang air, badannya sekarang jadi cuma 13 kilo. Saya manggilnya Mami karena dekat sama saya. Ini videonya ada, Bu. Anak laki-lakinya, ya, anak laki-lakinya itu kerjanya sekarang di Amerika. Saya bilang, antum pulang sekarang, cepat pulang, cepat. Antum nanti nyesal. Pulang, Bu. Ibu tahu, Bu, sakaratul maut susah banget. Ini ada, nggak mungkin saya upload, kasihan ini kan aib keluarga. Tapi kalau ibu mau saya tunjukin. Begitu sakaratul maut, anaknya pulang mendarat dari bandara, begitu pulang, langsung ibunya dipeluk sama anaknya, langsung meninggal, Bu. Ternyata apa? Ibunya punya salah besar sama anaknya, Bu. Awas ya, bukan hanya anak yang salah sama ibu. Awas, hati-hati orang tua. Siapa orang tua di sini? Acung. Saya juga orang tua, Bu. Saya juga orang tua. Kalau saya zolim sama anak saya nyakitin hati anak saya, itu nanti sampai anak saya ikhlas, dipeluk ibunya. Dipeluk ibunya, dia bilang apa? Asyhadu alla ilaha, ucapkan la ilaha illallah. Ibu susah, Bu, ini udah sampai keluar hitam airnya. Jadi darahnya udah hitam. Ma, abang ikhlas, Ma. Abang maafkan. Dimaafkan sama anak laki-laki pulang, Bu. Selagi ibu nggak memaafkan orang, Bu, berat ibu. Jangan coba-coba. Walau anak sendiri. Kadang-kadang orang tua suka lupa, paham? Seringkali bilang apa? Anak durhaka. Padahal yang paling banyak durhaka siapa? Orang tua durhaka. Emang ada Ustadz orang tua durhaka? Oh ya ada tuh. Orang tua manusia apa malaikat? Manusia. Dia lupa. Anak harusnya disupport, didukung, malah diojlokin, malah dijelekin, malah dibuka aibnya di depan publik. Ada anak orang tua ibu, Masya Allah. Ada videonya. Saya tanya, Bang, emang apa masalahnya dulu sama ibu? Ada Ustaz, ada. Saya ingin berbuat baik, ingin berbuat taat pada Allah. Ibu saya nggak ngasih, Ustaz. Ibu nggak ngasih kenapa? Nggak tahu. Pokoknya ibu nggak ngasih aja. Kenapa? Karena ibu merasa bahwa nanti dunianya akan hilang. Ibu ketakutan kalau nanti itu saya lakukan, dunianya hilang. Dunianya akan hancur, Ustaz. Tapi sudahlah Ustaz, jangan diulang-ulang. Saya sudah memaafkan. Iya, nggak, saya ngelihat tadi detik-detik terakhirnya itu, kok pas abang maafkan, abang dia langsung pulang. Ya itu dia, Ustaz. Karena itu yang memendam dia gitu. Itu yang memendam saya juga. Makanya begitu itu dilepas, lepas, Bu. Jangan, Bu, jangan. Apalagi utang, Bu, hati-hati utang. Sangkutan utang-utang sama orang, jangan sampai. Nih, Bu, ya, pulang dari sini. Udah minta maaf. Maafin ya, maafin. Makanya ciri-ciri orang bertakwa di dalam Quran apa? Meminta maaf atau memberi maaf? Memberi. Meminta lebih mudah. Mobil ibu Mercy itu saya gesek pakai motor tuh. Kerotak. Apa kata saya? Punten, Bu.
Itu sengaja, punten. Apa kata ibu? Punten, mata lo di mana? Orang taklim kayak gitu. Coba kalau orang taklim, nggak apa-apa Ustaz, mau ditabrak lagi? Enggak. Kira-kira ada nggak orang kayak gini? Nggak ada. Ibu, saya minta maaf, saya nggak sengaja tadi motor saya. Maaf gimana sih? Pakai mata dong, apa. Oh iya, itu manusia normal. Tapi manusia yang hebat gimana Bu? Orang takwa? Nggak apa-apa, udah. Ini mercy. Mercy itu ya, kalau udah rusak dikit dia bisa diganti utuh baru lagi semua. Wah, dia ngomong gitu, nggak apa-apa udah. So, lepasin. Nggak mudah ibu ngasih maaf itu ya nggak mudah. Kenapa? Orang sakit. Gara-gara siapa? Lisan kita. Apalagi mohon maaf ibu-ibu, beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak itu matanya yang sakit. Makanya kalau nangis mata yang dipegang. Tapi kalau ibu-ibu nangis, mulutnya dipegang. Kenapa? Karena mulut paling bermasalah. Mulut ya Allah digibahin, difitnahin, diceritain, diaibin. Ya Allah nggak selesai. Bahkan itu putra putri sendiri. Kadang-kadang orang tua suka lupa. Makanya dalam doa kita selalu kita minta doa apa? Ampunkan dosa orang tua kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu, mungkin dia salah. Ya, makanya saling memaafkan. Ya, ibu, hati-hati, ini dunia nih. Dunia tuh kalau digenggaman begitu. Makanya apa? Jangan digenggam. Apa kata Umar bin Khattab? Taruh di tangan, jangan taruh di hati. Kalau taruh di tangan, diambil, nih, ambil gitu. Kalau AA bilang apa? Jadilah seperti tukang parkir. Mobilnya diambil, malah dipersilahkan keluar. Mau lagi keluar, yuk mangga silahkan. Tuh tukang parkir. Ibu, jarang orang kayak gini. Ini namanya apa Bu? Zuhud. Apa itu zuhud? Dunia di sini, bukan di sini. Saya ketemu Bu orangnya. Di mana? Di Bintaro. Dunia, tanahnya luasnya 5.000 meter, 1 meternya 20 juta, diwakafkan sama dia. Totalnya berapa Bu? 100 miliar. Ibu pernah pegang uang 1 miliar? Belum. Pernah pegang uang 1 juta? 1 miliar itu berapa juta? 1.000 juta. Jadi uang 1 jutanya 1.000 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1.000 itu 1 M. Kalau 1.000 juta 1 M. 1.000 kali 100 miliar diwakafin Ibu. Kenapa? Dia bilang, pulang juga cuma selembar kain sama sepetak lahan. Selesai. Di sini Bu, dunia tuh di sini sama dia. Nggak di sini, disimpan. Pokoknya enggak, bawa mati. Masya Allah ya. Makanya Bu, lihat, kita dapat pelajaran dari Ustadz Muzammil, ya, sahabat kita, guru kita. Bandung kan, lahir anaknya sehari, diambil. Ya nggak? Siapa lagi? Nih artis baru ini. Bu, kembar Bu. Iya, suaminya ganteng, istrinya cantik. Udah gede Bu, barang satu lemari, satu rumah, itu penuh barang endorse. Karena bapak ganteng, ibu cantik. Ya nggak? Artis lagi endorse, ibu misalnya popok apa semua endorse, sudah siap itu Bu di endorse. Ternyata apa? 7 bulan diambil Bu. Ini Allah, makanya ibu jangan pernah merasa memiliki apapun. Kita ini datangnya telanjang, pulangnya telanjang. Datangnya sendiri, pulang juga sendiri. Sudah, nggak ada masalah. Kalau kita punya prinsip kayak gini, hidup kita tenang. Dulu juga nggak ada, sekarang nggak ada, nggak apa-apa. Dulu juga nggak punya, nanti juga nggak punya. Lihat, ya. Coba Bu, coba ibu diuji dengan begitu, kuat nggak Bu? 7 bulan loh Bu, lagi difoto. Hidungnya mancung, iya mirip ya, iya. Tak diambil Bu, dua-duanya kembar Bu diambil. Ya, yang Ustadz Muzammil, Masya Allah, itu lagi digendong hari pertama. Anak pertamanya itu main-main adiknya, main-mainin hidungnya. Adik. Meninggal Bu, 1 hari umurnya. Ujian keimanan. Kenapa? Karena kita memang nggak punya apa-apa. Terserah Allah. Makanya kita bilang apa? Apa kita bilang? La haula wala quwwata illa billah. Kita nggak punya apa-apa, ya udahlah, mau diambil silahkan, nggak juga silahkan, terserah Allah, terserah. Ya, makanya ibu kalau hidupnya kayak gitu enak, sehat, seger. Kenapa? Karena semuanya terserah Allah.
Ya, nah maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah harga dunia yang kita kejar-kejar setiap hari. Apa harga dunia? Kata Nabi, dunia dibandingkan akhirat seperti kalian mencelupkan tangan kalian ke dalam lautan, angkat, lihat air yang menetes di jari jemari kalian. Itulah nikmat dunia dan seisinya. Jadi dunia, rumah, harta, mobil, semua itu nikmatnya cuma setetes. Akhirat selautan itu. Masya Allah. Oleh karena itu, ibu yang dirahmati Allah, dunia cuma setetes. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Bagus kata-kata beliau. Dunia cuma setetes, akhirat selautan. Kalau ibu dapat dunia, sehebat apapun kekayaan ibu di dunia, jangan bangga. Kenapa? Cuma setetes. Keren kata-kata beliau. Tapi kalau ibu dapat ya kepedihan, ya, ataupun kemudian tidak bahagia selama di dunia, udahlah sakit, penderitaan ekonomi, udahlah ditinggal suami, pokoknya Allah ujian hidupnya berat banget, luar biasa. Apa kata Ustaz Abdul? Jangan sedih, karena itu cuma setetes. Yang kita cari apa? Setetes atau lautan? Lautan. Bu, bayangin berapa banyak suami yang hari ini nggak sholat zuhur gara-gara meeting. Ya, ngejar apa? Tetesan. Berapa banyak suami yang tadi nggak sholat subuh karena harus ke Jakarta, lari bu, ngejar tol. Kenapa? Ngejar apa? Tetesan. Jadi tetesan-tetesan aja yang kita kejar. Lamakah kita di dunia ini? Tidak, ini kakek, ini cucunya. Rata-rata orang 63 tahun. Rata-rata 60, 70, 30, 63 tahun. Apakah ini masa yang lama? Tidak, ini nggak lama. Kenapa? Kita nanti dikumpulkan di Yaumil Mahsyar. Nah ini bu, tadi saya jelaskan tentang Yaumil Mahsyar, maaf.